Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Apapun persoalan kita, saudaraku, apapun yang kita hadapi, dengar baik-baik. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita hadapi demi yang namanya melayani Tuhan, apa yang kita hadapi demi yang namanya mengasihi Tuhan. Ketika kita mengalami tekanan-tekanan ini, saudaraku, haleluya. Tapi kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Justru Tuhan tidak tahan melihat pujian saudara. Haleluya. Ketika saudara sedang sakit, saudara datang ke gereja Tuhan. Sekalipun aku kondisi sakit, aku mau datang beribadah, aku mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, hadirat Tuhan turun menjamah dan mengurapi saudara. Haleluya. Itu yang namanya penyembahan. Baik, pagi hari ini tetap Pastor Daud masuk di part yang kedua, yaitu penyembahan yang benar. Ya, bagi saudara-saudara yang telah mendengarkan pengajaran dari Pastor Daud pada hari Jumat kemarin, ya, Sabtu Pastor Daud tidak bisa bertugas. Haleluya. Baik, setelah kita mendengarkan pengajaran yang terakhir, itu juga adalah penyembahan yang benar, dan hari ini juga Tuhan katakan Pastor Daud untuk membahas tentang penyembahan yang benar dari pandangan firman Tuhan yang lain. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 dari ayat yang ke-19, saudaraku. Haleluya. Ya, judulnya di sini Kepala Penjara Filipi. Kepala Penjara Filipi. Ingat ya bahwa topik kita pagi hari ini adalah penyembahan yang benar. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semuanya. Praise the Lord. Ya, judulnya Kepala Penjara Filipi ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ya, sebelumnya kisah ini saudaraku terjadi di Filipi ini, bahwa banyak di sana para pedagang-pedagang serta pengusaha-pengusaha ya menggunakan yang namanya kuasa kegelapan, dan itu mereka dapatkan dari seorang perempuan yang melepaskan ajaran-ajaran tentang kuasa kegelapan. Lalu Paulus dan Silas di kota ini menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, lalu mereka menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, dan akhirnya banyak di kota itu berpaling kepada Injil. Lalu para pedagang dan setiap pengusaha-pengusaha yang menggunakan kuasa gelap dalam pekerjaan mereka, mereka sudah langsung berubah, dan mereka mengalami usaha mereka itu mulai menyurut, ya, sehingga pembeli-pembeli tidak mau berurusan dengan mereka. Lalu mereka mempengaruhi pejabat-pejabat kota untuk menangkap yang namanya Paulus dan Silas ini, ya. Sekali lagi saya bacakan, ketika tuan-tuan perempuan itu ya melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi Paulus dan Silas difitnah dengan alasan lain, ya, padahal Paulus dan Silas ini tidak mengajarkan suatu ajaran adat istiadat. Justru Rasul Paulus dan Silas ini datang dengan membawa kabar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, ya. Jadi kemana mereka ini pergi, mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Namun orang ini memanipulasi memanipulasi data atau informasi, sehingga mereka dianggap sedang mengajarkan sebuah yang namanya adat istiadat atau ajaran-ajaran baru. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya, ketika mereka ditangkap, mereka lalu dibawa kepada pembesar-pembesar kota itu. Ayat 21.
Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, ya, dan juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka sudah ditangkap, kemudian diarak-arak, saudaraku, seperti seorang penjahat atau seorang pencuri atau maling yang ketangkap, saudara. Lalu baju Rasul Paulus dan juga Silas dibuka, mungkin udah dicampakkan atau disobek-sobek, lalu mereka didera. Nah, kata didera di sini adalah dipukul berkali-kali atau dicambuk berkali-kali. Pastor Daud lihat di Wikipedia, ya, di kamus Indonesia, bahwa didera itu tidak cukup hanya ditonjok atau dipukul satu kali atau ditendang satu kali, tapi didera itu dihajar berkali-kali, saudara. Jadi seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang lebih berat karena memang dia dicambuk dengan cambuk yang bermata, ya. Di ujungnya itu ada cengkraman seperti kail begitu. Kemudian ketika dicambuk ke badan Tuhan Yesus, maka daging yang tertancap itu langsung ditarik, itu sobek semuanya. Nah, ini Rasul Paulus dan Silas ini tidak pakai seperti itu, tetapi mereka sudah diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Didera itu dipukul berkali-kali, saudara. Sudah jelas mungkin mukanya Paulus dan Silas itu sudah lebam-lebam, ya, sudah biru-biru, bahkan badannya mungkin sudah memar. Jadi mereka benar-benar menghadapi satu tekanan yang luar biasa, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi saya baca ulang. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, setelah mereka didera, saudara, baju mereka tadi sudah disobek, dan artinya mereka tangannya diikat, kakinya diikat, dan tidak pakai baju, saudaraku, ya, tidak pakai baju. Haleluya. Lalu pembesar-pembesar itu menyuruh mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara, dan yang lebih hebatnya lagi, saudara, mereka bukan di penjara khusus, tapi di penjara dengan orang-orang yang lain, saudaraku. Dan dikatakan di sini, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Penjara yang paling tengah. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya, apa yang dialami oleh Paulus ini sangat luar biasa, ya. Mereka bukan hanya sudah didera, dipukul, bahkan dicambuk berkali-kali, mereka sudah ditelanjangi, badan mereka sudah penuh dengan luka-luka, bahkan memar. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Mereka dimasukkan ke dalam penjara dan ditaruh di penjara paling tengah dan menjadi tontonan para narapidana yang lain, saudaraku. Nah, saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini pernah juga kita alami, saudara. Mungkin kita tidak dipukul, tidak disiksa seperti Paulus dan Silas. Tetapi persoalan yang kita hadapi ini sering sekali, saudara. Mungkin kita pernah difitnah, dipermalukan, saudaraku. Ya, kita sudah tidak punya harga diri lagi. Bahkan kita disakiti, dikecewakan. Semua orang tahu, saudaraku. Ya, semua orang tahu betapa malunya kita, saudara. Ya, bukan hanya malu, dan mungkin juga kalau kita berbicara tentang kedagingan, kita sakit hati sama orang itu. Tega-teganya dia melakukan, padahal kita menyatakan yang benar, padahal kita tidak pernah berbuat jahat, padahal kita tidak pernah menyakiti orang lain. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas ini. Mereka datang ke Filipi itu bukan untuk bermaksud menyakiti orang lain. Mereka justru ingin menyelamatkan mereka. Justru Rasul Paulus dan Silas ini datang ke Filipi agar mereka itu tidak dikuasai sama dunia kegelapan. Mereka menyatakan yang benar, mereka menyatakan yang sejujur-jujurnya agar mereka selamat. Tapi apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, justru mereka
mengalami mendapatkan pukulan, saudaraku. Sering sekali kita karena melakukan kebenaran, karena melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, justru kita mengalami yang namanya juga pukulan-pukulan. Mungkin bukan lewat tangan, tapi lewat mulut, saudara. Ya, kita dihina, dimaki, kita dicerca, bahkan kita difitnah lebih parah lagi. Ini yang paling fatal, saudara. Bahkan kata di tengah-tengah ini dipublikasikan ke muka umum, saudaraku. Ya, kalau permasalahan pribadi kita cuman kita yang tahu dengan orang tertentu, itu mungkin ya masih bisalah kita tahan. Tapi ini tidak, saudaraku. Langsung, bukan hanya dia saja, tapi satu keluarga tahu persoalan kita. Satu keluarga tahu, sehingga kita sangat malu karena omongan orang itu. Kita mau lawan nggak bisa karena kita murid Tuhan Yesus. Kita mau balas juga nggak bisa, nanti Tuhan marah, saudaraku. Ini adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita tidak terluka secara fisik, saudaraku, tapi kita terluka secara hati, kita terluka secara batin, kita terluka secara perasaan, saudara. Kadang kita mau nangis gak bisa, kita hanya bilang Tuhan tolong, geram, saudaraku. Saya tidak tahu berapa banyak kita mengalami hal ini, saudara. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, bukan hanya saudara saja, tapi Rasul Paulus dan Silas pun sudah mengalami itu. Memang, saudaraku, haleluya, ya. Menjadi murid-murid Tuhan itu tidaklah mudah. Haleluya. Kita tidak serta-merta jadi umat Kristen itu hanya menunggu janji-janji Tuhan, ya. Menunggu berkat-berkat Tuhan. Yang kita minta adalah cuman berkat-berkat-berkat. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib, saudaraku. Ikut Tuhan Yesus itu harus terbeban memberitakan kabar baik. Ikut Tuhan Yesus itu harus memberitakan kebenaran dan kekudusan. Jangan kita ikut Tuhan Yesus tapi kita juga menjadi pelaku dosa. Jangan kita ikut Tuhan Yesus tapi kita juga yang melukai orang lain. Kita ikut Tuhan Yesus tapi kita juga menjadi orang-orang yang menyakiti teman-teman sesama, saudaraku. Jangan, saudara. Haleluya. Ya. Tapi kita menjadi orang Kristen harus bertugas menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi. Sekalipun tidak sesuai dengan keadaan kita, saudara. Tapi memang ini tugas kita. Berapa banyak orang-orang memang akhirnya mencela kehidupan kita. Kamu ini apa-apaan sih? Ya kan, sok-sokan aja. Ya, hidupmu aja perlu diurus. Apalagi kamu sok-sok mau jadi pendeta. Sok-sok lagi kamu mau berita-beritakan Injil. Sok-sok kamu mau melayani Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas ini adalah teladan memang, saudaraku. Kalau kita benar-benar mengaku bahwa kita ini murid Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan harus kita lakukan, saudara. Tidak peduli kondisi saudara sedang susah, tidak peduli kondisi saudara sedang bangkrut, tidak peduli kondisi saudara sedang sakit, tetapi ketika Injil itu hidup di dalam hidup kita, saudaraku, itu harus kita keluarkan. Haleluya. Kalau kita tahu ada orang lain yang berbuat dosa, kita harus nasihati. Kalau ada orang lain yang melakukan kejahatan, harus kita kasih tahu, saudaraku. Sekalipun balasannya itu tidak menyenangkan hati, sekalipun balasannya itu tidak menyenangkan telinga, saudara. Tapi itulah salib yang harus kita bawa. Haleluya. Ingat, saudara, tadi Pastor Daud tulis di judul tema kita pagi hari ini adalah penyembahan yang benar, saudara. Berapa banyak orang bisa berkata, saudara, ketika temannya bertanya, halo bro, apa kabar? Oh, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Jawaban kita selalu Tuhan Yesus dahsyat. Benarkah Tuhan Yesus dahsyat? Kalau kita mau bicara jujur, saudaraku, apa sih sebenarnya makna daripada Tuhan Yesus dahsyat? Haleluya. Ketika kita ditanya dalam persekutuan, dalam ibadah, apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Dahsyat, semuanya bilang dahsyat. Oh, haleluya, semua jemaat mendengarkan dengan luar biasa. Tapi kalau kita cek secara lebih dekat lagi, ketika kita katakan dahsyat, oh iya, karena memang dompet kita penuh, ya. Kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, dompet kita penuh. Makanya kita bisa bilang Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Ketika ditanya lagi, apa kabar? Tuhan Yesus dahsyat. Iya, karena kita tubuh kita lagi sehat, saudaraku. Haleluya, so kita semangat, saudaraku.
Ditanya lagi, apa kabar sahabat-sahabatku? Luar biasa. Iya, karena keluarga kita lagi aman-aman. Kita katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kali kita ketika dompet kita kosong, apakah mulut kita masih berani katakan Tuhan Yesus luar biasa? Haleluya. Iya, ketika kita dompet penuh, kita rajin ke gereja. Oh, gereja yang paling jauh pun kita datangi. Waduh, kita kunjungi, saudaraku. Haleluya. Kita rajin. Iya, karena dompet kita penuh. Allah kita luar biasa. Haleluya. Ya, bagaimana ketika dompet saudara lagi kosong? Haleluya, ya masih ada atau tidak, saudaraku? Haleluya. Begitu juga ya ketika kita sehat, kuat, wah pokoknya stamina prima, saudaraku. Kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, luar biasa, saudaraku. Tapi bagaimana ketika saudara sedang mengalami encok, masuk angin, pegal-pegal, apakah masih luar biasa Tuhan Yesusnya? Haleluya. Nah, saudaraku, ini diberkati oleh Tuhan. Kadangkala kita harus mengalami yang namanya fase-fase pertumbuhan iman, seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Jangan ketika kita punya uang kita katakan Allah itu dahsyat. Tapi ketika kita tidak punya duit, lagi tanggal tua, bokeh, waduh, aku ntar dulu ya, jangan ke gereja dulu deh, pokoknya kalian dulu aja deh, jalan dulu. Haleluya. Praise the Lord. Ya, ketika mulai agak sedikit linu-linu, aduh Tuhan, aku hari ini libur dulu deh Tuhan, gitu ya. Praise the Lord. Kalau memang Tuhan Yesus itu dahsyat, saudaraku, saya percaya ketika kita mulai linu-linu pun, kita datang ke gereja, saya percaya ketika kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kecuali kalau saudara memang tumbang benar-beneran, saudaraku, kalau saudara memang butuh yang namanya bed rest, ya Tuhan Yesus juga tahu ya, karena mungkin saudara sudah terlalu rajin ya, berbulan-bulan hujan panas, saudara tetap melayani Tuhan ya, ketika karena sudah sangat lelah, saudaraku, saudara akhirnya butuh istirahat, Tuhan pun tahu. Nah, saudara, ya kadangkala dalam kewajaran kita melayani Tuhan, kita kadang-kadang tidak mendapatkan balasan yang baik, saudaraku. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini menjadi penyemangat buat kita. Dikatakan di sini, saudara ya, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka, ayat 24, ke ruang penjara yang paling tengah dan belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, ketika Tuhan izinkan, saudaraku, Rasul Paulus dan Silas ini dipertontonkan, jadi tontonan, saudara. Masalah mereka ini jadi tontonan. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Haleluya. Tapi Paulus dan Silas tetap tenang aja, saudara. Kaki mereka dirantai dan dipasung. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Dan semua orang tahu. Itu artinya ketika mulai Paulus dan Silas itu dibawa dari pintu penjara yang pertama, saudaraku, orang-orang pasti akan tunjuk-tunjuk, loh, bukankah dia ini Rasul Paulus? Bukankah dia ini muridnya dari Gamaliel? Bukankah dia ini orang cerdas yang ada di kota ini? Bukankah dia ini yang tadinya mau membunuh umat Tuhan? Bukankah dia ini yang sok-sokan akhirnya sok-sok rohani begitu, saudaraku? Akhirnya tangan orang menunjuk-nunjuk mereka berdua ini. Haleluya. Paulus tetap tenang dan dia tidak terganggu, saudara. Ya, tidak terganggu. Mungkin dari penjara itu ada orang yang berteriak, "Woi, kamu ini nggak tahu malu." Woi, dia teriak begitu. Nah, sekarang kapok lu, kamu udah di penjara, rasain lu. Waduh, haleluya. Saudaraku, bagaimana ceritanya kalau kata-kata ini terlontar, saudaraku, dan sering kita dengar buat kita. Haleluya, sangat tersiksa, saudara. Tetapi Rasul Paulus dan Silas, mereka sudah mengerti bahwa apa yang sedang mereka alami ini adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kemarin, saudaraku, saya sudah bahas bahwa penyembahan itu bukan sekedar yang namanya lagu, bukan sekedar yang namanya pujian, bukan sekedar yang namanya nyanyian, saudara. Karena pujian dan nyanyian itu yang disebut mazmur, yang itu disebut bahasa Ibrani adalah zabur, itu adalah ungkapan perasaan, saudaraku. Ungkapan perasaan. Kalau saudara lagi suka cita, maka ungkapan perasaannya itu pasti akan girang, saudaraku. Ya.
Contoh saudara, puji-pujian ini sebenarnya membawa kita agar kita mengalahkan setiap problem, ya. Jadi kalau kita lagi sukacita, maka nyanyi-nyanyian yang keluar dari mulut kita itu pastilah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik, gitu ya. Nah, itu kalau lagu puji-pujian karena hati kita lagi bergirang. Bagaimana dengan kalau kita lagi susah, saudara? Haleluya. Apakah kita masih bisa bernyanyi? Nah, justru di gereja itu kita seperti dibawa kepada sebuah transformasi, saudara. Kalau ke saudara lagi keadaan berduka pun, kita harus bisa bergembira. Kita harus bisa bersuka cita. Nah, itu ungkapan perasaan. Tetapi banyak orang ketika dia bersedih, pasti yang dia cari itu lagu-lagu yang sesuai dengan perasaannya. Haleluya, ya. Makanya keluarlah itu yang namanya ungkapan perasaan. Haleluya. Kalau kita lagi bersyukur, maka kita akan mengeluarkan kata-kata bersyukur. Bersyukurlah sebab Dia baik. Nah, itu ucapan syukur. Kalau kita lagi lebih parah lagi, saudara, tapi kita tetap menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian sesuai dengan perasaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini namanya ungkapan, saudara. Apa yang kau alami, itu yang kau sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu. Tapi bukan itu penyembahan, saudaraku. Penyembahan itu adalah apa yang kita akan kerjakan, yang kita hadapi, dan itu yang Tuhan mau, saudaraku. Nah, kemarin Pastor Dan sudah bahas tentang Abraham, bagaimana Abraham begitu bersyukurnya dia karena dia sudah tua, dan doanya digenapi oleh Tuhan, dan Allah memberikan seorang putra kepadanya, yaitu Ishak. Tetapi ketika Ishak sudah besar, sudah 18 tahunan, saudaraku, justru Allah meminta kembali menguji imannya Abraham agar Ishak ini dipersembahkan di Gunung Moria, saudaraku. Apakah ini tidak ngeri, saudaraku? Ya, padahal Abraham itu sudah menghitung umurnya, kalaupun dia ingin lagi, istilahnya, maaf saudaraku, bersetubuh dengan Sarah, mungkin Sarah sudah kelewatan batas, saudaraku, karena lahirnya Ishak saja dia sudah mati haid, apalagi Ishak itu sudah umurnya sudah mengarah kepada dewasa, saudara. Jadi sudah jelas seperti kemustahilan itu sudah nggak mungkin lagi, saudara. Sudah mustahil gitu loh. Tetapi Abraham tahu ketika imannya sedang diuji sama Tuhan, Abraham menaruh dalam pikirannya itu, kalau Allah yang memberikan ini, anakku ini, ketika aku akan mempersembahkan kepada Allah, tidak sanggupkah dia untuk membangkitkan orang mati? Justru Abraham menantang balik, saudaraku. Bagaimana Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Haleluya. Itulah sebuah penyembahan. Karena Allah meminta Abraham, Abraham, bawalah anak yang kau kasihi itu ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia kepadaku, saudaraku. Haleluya. Ketaatan yang harus dilakukan oleh Abraham, sekalipun apapun yang terjadi, apapun yang harus memang dia lakukan, itulah penyembahan, bukan nyanyian pujian, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Abraham sendiri tidak bisa bernyanyi, saudara. Ya, mungkin suaranya tidak bagus, mungkin suaranya itu ya parau, saudara, atau dia tidak hafal lagu. Tapi nyanyian di dalam rohnya itu adalah dia taat kepada Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas ini, saudaraku. Ketika Allah, Tuhan Yesus menuntun mereka harus melakukan pelayanan di Filipi, dan sampai mereka mengalami apa yang namanya didera, baju mereka disobek, dibuka, saudaraku, dan kaki mereka diikat, dan mereka dipasung, mereka dibawa ke dalam penjara. Apakah saudara tidak tahu akan apa yang harus mereka hadapi dalam pelayanan ini? Tuhan tahu, saudaraku. Justru Rasul Paulus pun tahu inilah yang namanya penyembahannya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara memahami
dalam setiap kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi itu, saudaraku, adalah sebuah ketaatan saudara karena saudara taat melakukan pelayanan ini, karena saudara taat melakukan kebaikan, karena saudara taat melakukan firman Tuhan, sehingga saudara harus mengalami yang namanya hinaan, cercaan, dan segala sesuatu, saudaraku. Itu adalah penyembahanmu. Berapa banyak kali kita yang dahulu, ketika kita belum lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita ikut dalam satu kelompok, ya, dalam satu kegiatan keluarga, apakah arisan, apakah pertemuan-pertemuan keluarga, atau mungkin satu marga, satu suku, saudaraku, dan mereka menganggap saudara menjadi anak-anak yang baik. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil saudara, lalu saudara rajin bersekutu dengan Tuhan, kemudian saudara melihat ada kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika saudara sedang ada dalam persekutuan itu, dalam satu kelompok itu, saudaraku, apakah arisan atau apapun itu, pertemuan-pertemuan keluarga, lalu saudara melihat bahwa di sana itu tidak menghormati Tuhan, karena di dalam arisan itu banyak sekali yang namanya pesta pora, minum-minuman keras, bahkan ya kata-kata yang tidak terberkati, saudaraku, gosip sana sini, menjelek-jelekan orang lain, bahkan kesombongan yang dimunculkan ketika setiap kali berjumpa, saudaraku, yang mereka bawa adalah harta benda mereka pamer dengan saudara. Ketika saudara melihat itu, saudara dipanggil Tuhan untuk mundur dan tidak ikut dengan mereka, dan saudara mulai sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Lalu mereka mulai dihina, saudara mulai diejek, saudara mulai difitnah, saudara mulai dimaki-maki, saudara, bahkan mungkin saudara dikatakan murtad, mungkin saudara dikatakan sesat, mungkin saudara dikatakan sudah menjauh dari keluarga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang kudus, apapun itu, saudara, itu adalah bukti ketaatanmu, dan itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, saudaraku, haleluya, tetap cinta Tuhan Yesus. Sebab itulah yang namanya salib yang harus kita pikul, saudaraku. Haleluya. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kita tidak lagi hidup yang namanya dengan pesta pora. Kita tidak hidup lagi dengan yang namanya ketidaktaatan dan kemunafikan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kita baca, saudara, ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Nah, coba saudara lihat, menyanyikan puji-pujian, bukan menaikkan lagu penyembahan. Tetapi ditulis di sini, ya, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya begini, saudara, ketika Paulus mengalami yang namanya perih di kulitnya, saudara, karena mukanya mungkin dipukul, ditampar, ditonjok, badannya dicambuk, saudara, mereka sudah memar-memar, sudah luka-luka, bahkan sudah berdarah, dan mereka belum dibersihkan, saudara. Mereka diseret, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dipermalukan, ditunjuk-tunjuk sama orang-orang yang ada di pintu gerbang pertama penjara itu, sebab mereka ditaruh di bagian yang paling tengah, saudaraku. Mereka sudah mengalami yang namanya dipermalukan dengan luar biasa. Tapi mereka tetap tenang, mereka sudah tidak menganggap harga diri mereka lagi, karena mereka tahu yang mereka alami ini, itulah persembahan, itulah penyembahan mereka di hadapan Tuhan, saudara. Di tengah-tengah mereka sedang mengalami yang namanya kedukaan, mereka mengalami luka dan sakit perih, saudara, perih sekali, saudaraku. Haleluya. Justru mereka bisa menyenangkan hati Tuhan, mereka bisa memuji Tuhan, saudaraku. Berapa banyak kali ketika kita mengalami tekanan, tapi mulut kita hampir-hampir tidak bisa bernyanyi. Haleluya. Haleluya. Ketika kita sedang menghadapi persoalan, saudaraku, ya, mungkin ada persoalan lain, saudara. Apakah persoalan keuangan, apakah persoalan rumah tangga, apakah persoalan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, saudaraku. Ada banyak tekanan-tekanan menghimpit saudara ketika saudara mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kita nggak bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi Paulus tahu, saudaraku, Paulus tahu ketika kakinya sudah dipasung, Paulus dan Silas itu mungkin hadap-hadapan atau samping-sampingan begini. Tetangga-tetangga pada ribut semuanya, saudaraku. Tiba-tiba di hati Paulus bilang begini sama Silas,
Silas, apa yang kamu rasakan ketika kita menghadap ini? Lalu Silas bilang, aku bersuka cita, Tuhan. Lalu Paulus bilang, ya, aku juga bersuka cita. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Ayo. Lalu mereka menyanyi, saudaraku. Di dalam penjara itu mereka bernyanyi. Mereka tidak menyesali apa yang mereka hadapi. Mereka tidak menyesali apa yang mereka rasakan. Tapi justru mereka, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apa yang kami alami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa mengalami ini Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang kau alami. Tapi kalau kami bisa mengalami ini, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saudara tahu lagunya, saudaraku. Paulus dan Silas itu menaikkan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara, diberkati oleh Tuhan, ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, justru disinilah Tuhan langsung berdiri dari surga, saudaraku. Ketika Paulus dan Silas dalam kondisi tertekan, saudara, tapi mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Kondisi mereka sedang menghadapi yang namanya kesakitan, saudara. Mereka masih bisa memuliakan Tuhan, saudara. Itulah penyembahan mereka. Mereka persembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Oh, surga nggak tahan, saudaraku. Surga nggak tahan, saudaraku. Haleluya. Pasukan malaikat itu langsung diperintahkan, malaikat turun. Haleluya. Lalu Tuhan suruh malaikat-malaikatnya turun, saudaraku. Haleluya. Kita lihat, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ya, orang-orang penjara itu dengar ini orang-orang berdua gila kali ya. Ketika mereka sudah dihina, dicerca, dimaki, dipukul, didera, ditendang, baju mereka disobek, kaki mereka dirantai, mereka diikat, mereka dipenjara, tapi mereka bisa menyanyikan lagu itu orang bodoh. Orang-orang penjara mungkin melepaskan kata-kata seperti itu, tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Akan tetapi ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Apapun persoalan kita, saudaraku, apapun yang kita hadapi, dengar baik-baik. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita hadapi demi yang namanya melayani Tuhan, apa yang kita hadapi demi yang namanya mengasihi Tuhan, ketika kita mengalami tekanan-tekanan ini, saudaraku, haleluya, tapi kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Justru Tuhan tidak tahan melihat pujian saudara. Haleluya. Ketika saudara sedang sakit, saudara datang ke gereja Tuhan, sekalipun aku kondisi sakit, aku mau datang beribadah, aku mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, hadirat Tuhan turun menjamah dan mengurapi saudara. Haleluya. Itu yang namanya penyembahan. Apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami, saudara mungkin sedang mengalami krisis keuangan, tapi saudara masih mau memuji Tuhan, saudara masih mau menyembah Tuhan, saudara masih memuliakan nama Tuhan. Itu surga nggak tahan dengar pujian saudara. Haleluya. Surga nggak tahan dengar nyanyian saudara itu. Haleluya.
Ya, jadi bukan di nyanyiannya, tapi perasaan saudara itu ketika saudara tertekan, ketika saudara mengalami persoalan yang begitu berat, tapi saudara sepertinya menganggap itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu saudara menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak kita mau melakukan ini, saudara, ya? Apapun yang kita alami, saudara, apakah saudara sedang mengalami yang namanya kesusahan ekonomi, sakitkah saudara, atau mungkin karena saudara melakukan kebenaran, saudara dihina dan difitnah orang, tetap tenang dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik, saudaraku, maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ungkapkan perasaanmu dengan nyanyian, dan Tuhan pasti akan turun tangan memberkati saudara. Haleluya. Kita lihat apa yang terjadi ketika orang-orang yang menonton peristiwa ini. Lihat, justru kepala penjara itu hampir bunuh diri, justru saudaraku. Karena menganggap Paulus dan Silas ini sudah kabur dan lari. Karena pintu penjara terbuka semua. Saya mau bilang, saudara, musuh-musuhmu yang selama ini, saudaraku, yang memfitnah engkau, yang menghina engkau, yang mungkin menjatuhkan engkau, yang menjelek-jelekkan engkau, akan dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya. Mereka akan melihat, mereka sampai gigit jari, mereka sampai giginya berkertakan melihat kehidupanmu diberkati oleh Tuhan, melihat persoalanmu ditolong sama Tuhan, melihat hidupmu dibela sama Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Musuh-musuhmu sampai gregetan, bahkan mereka gemeteran lihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup saudara. Haleluya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Justru ini kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk menyelamatkan kepala penjara ini. Kalau kita bicara sampai, kita bahas sampai terakhir, saudaraku, kepala penjara ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan Silas, dan justru dia dan keluarganya ikut dibaptis dan diselamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu artinya apapun yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, inilah menjadi suratan terbuka bagi orang, agar dalam kehidupan kita mereka melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus itu bekerja. Haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan, saudaraku, kiranya pengajaran pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan tetap semangat, saudaraku, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, praise the Lord.